Ratusan nubuat kematiannya di kayu salib sudah tertulis di Perjanjian Lama sejak Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden. Kematiannya di kayu salib adalah kemenangan akan kehidupan atas kematian, penebusan atas kutuk. Nubuat penyaliban yang dirancangkan ribuan tahun sebelum Yesus datang membuktikan rencana Allah tidak gagal dalam melakukan kehendak-Nya. Mari kita mengungkap hikmat arti yang mendalam dari tiap peristiwa itu. Bagaimana Allah berbicara lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi tepat pada saat kematian Yesus. Hanya Yesus yang mampu menyelamatkan manusia dari dosa lewat darah-Nya, darah perjanjian damai antara Allah dan manusia. Satu, gelap gulita. Matius 27 ayat 45. Apa yang membuat Allah berbicara lewat fenomena kegelapan ini? Ingat 10 tulah yang dilakukan Musa kepada Firaun Mesir sewaktu akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Tulah yang ke-9 adalah kegelapan. Lewat fenomena kegelapan ini sewaktu Yesus mati, Allah berbicara kepada orang-orang Israel yang percaya kepada Yesus Kristus sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Seperti dulu kala bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Mari kita lihat Keluaran 10 ayat 21 sampai 22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap, meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Kegelapan itu adalah simbol penghakiman terhadap iblis, baik saat peristiwa Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Firaun Mesir dan saat Yesus membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dosa. Nabi Amos juga menuliskan, apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Yoel menuliskan, sebelum hari Tuhan yang dahsyat dan mengerikan itu tiba, matahari akan menjadi gelap dan bulan akan menjadi merah seperti darah. Kegelapan, hari Tuhan, hari penghakiman. Demikian juga akhir zaman akan terjadi seperti ini di saat kedatangan Yesus kedua kali. Demikian juga kegelapan menyelimuti bumi siang itu saat penyaliban Yesus, menandakan Allah sedang menghukum penguasa dunia, si iblis. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Yohanes 16 ayat 11. Dua, tirai bait suci terbelah dua. Matius 27 ayat 51.
Sebelum kehadiran dan kematian Yesus, menghadap ke Allah yang kudus itu tidaklah mudah. Bangsa Israel diminta membuat kemah suci di gurun pasir, dan di zaman Salomo dibangun bait suci. Di kemah suci dan bait suci ini ada 3 ruangan. 1 pelataran, 2 ruang kudus, 3 ruang maha kudus. Di tempat inilah Allah berdiam. Antara ruang kudus dan maha kudus ini ada tabir yang menjadi pemisah. Hanya imam tinggi yang boleh masuk melewati tabir menuju ruang maha kudus, di mana tiap tahun mereka memberikan persembahan untuk penghapusan dosa orang-orang. Hanya imam tinggi yang tidak berdosa diperbolehkan masuk tabir ruang maha kudus. Yang tidak berwenang masuk ke ruang maha kudus pasti akan mati di dalam. Demikianlah kudusnya Allah. Di kematian Yesus, tirai pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus ini terbelah 2 akibat gempa bumi. Tirai terbelah 2 itu memberikan arti kita bisa datang ke Allah tanpa lagi membawa darah hewan-hewan pengorbanan, tanpa lagi perwakilan imam-imam. Perantara kita adalah Yesus. Kita datang ke Allah melalui Yesus, di dalam nama Yesus. Itulah kenapa Yesus mengatakan firman yang sangat menjadi jaminan ini. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Paulus menuliskan dengan sempurna di Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dibukanya tirai itu menggenapi firman Yesus kepada perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Artinya ayat ini sangat jelas kemah suci sendiri yang menyampaikan di mana Allah tidak ada lagi tirai penghalang orang-orang yang percaya untuk menyembah dan memuliakan Allah. Tidak perlu menyembah di bait suci, tidak perlu di Yerusalem. Kita bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Paulus memperjelas ini di 1 Korintus 6
ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya bahwa tubuh kita ini adalah tempat Roh Kudus Allah berdiam. Tiga, gempa bumi. Matius 27 ayat 51. Kehadiran Allah sewaktu penyaliban Yesus. Musa naik ke Gunung Sinai adalah untuk menerima hukum Taurat. Di saat Allah hadir di Gunung Sinai berguncang sangat hebat. Dan gempa bumi terjadi sewaktu kematian Yesus adalah menyatakan Allah hadir dan meneguhkan hukum Taurat sudah digenapi di dalam Yesus. Itulah sebabnya Yesus berfirman, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." 4. Orang-orang mati bangkit keluar dari kuburan. Matius 27 ayat 51 sampai 53. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Sangat luar biasa penampakan waktu itu pastinya. Orang-orang mati bangkit keluar dari kubur dan menampakkan diri kepada banyak orang. Pastilah terjadi kegemparan waktu itu. Kebangkitan orang-orang mati dari kubur ini disaksikan banyak orang. Allah meneguhkan firman yang Yesus sampaikan berikut. Inilah kenapa di dalam Yesus itu diam seluruh kepenuhan Allah. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25.